Hai Zion, happy Sunday. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik dan tetap bergairah untuk ibadah online pada hari ini. Tidak lupa juga saya mau mengingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan tubuh maupun roh kita. Sebelum kita lanjut, mari kita baca satu ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Biarlah firman ini bisa menjadi pengingat bagi setiap kita, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, atau kegalauan di dalam hidup kita, kita tetap bisa berjalan melewatinya dan memperoleh kemenangan. Bukan dengan kekuatan kita, melainkan oleh karena Yesus yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Katakan amin sekali lagi. Amin. Ya, kita masuk dalam informasi yang pertama. Kami mau terus mengencourage Anda untuk dapat bergabung di corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin setiap jam 8 malam via Zoom. Anda bisa mengakses linknya langsung di layar saudara. Ya, dan selanjutnya bagi saudara yang mau join di dalam home, caranya gampang banget. Anda bisa DM langsung di akun IG @GKSBPN atau bisa juga dengan ketik #joinhome. Sekali lagi, ketik #joinhome di kolom komentar. Maka kami akan menghubungi saudara. Ya. Next, di tanggal 26 Maret 2022 kami akan mengadakan water baptism. Jadi saudara langsung bisa registrasi dari sekarang dengan cara scan QR code yang ada di layar ini. Untuk saudara yang sudah siap berkomitmen dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Jangan sampai ketinggalan. Saudara yang dikasih Tuhan, gak usah bingung gimana caranya memberi persembahan dan perpuluhan. Karena caranya gampang banget. Saudara cukup dengan scan QR code atau via transfer bank pada nomor rekening yang ada di layar saudara. Dan yang terakhir, untuk informasi yang lebih lanjut, saudara bisa dapatkan di website kami di www.gksbalikpapan.org atau pada akun IG @GKSBPN. And now, let's prepare our spirit, hearts, and mind to worship God. Selamat pagi GKS Balikpapan. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Karena Dia memberi kekuatan buat kita. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkaulah kekuatan setiap kami Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi,
kekuatanku, sukacitaku. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yes. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari jemaat Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami mau berjalan Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
Haleluya. Thank you praise and worship team yang sudah memimpin kami untuk bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa di pagi ini. Saudara, sudah siap menerima pesan Tuhan pada hari ini? Jangan lupa siapkan catatannya, buku serta pulpen. Khotbah harus dicatat biar masuk. Ya. Dan mari kita sambut one of our leaders and family, Saudara Boy Wahyu Raharjo. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda hari ini. Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan dan perlindungan Tuhan. Bisa katakan amin? Sebelum kita mulai dengan sharing hari ini, saya undang mari kita siapkan hati, kita bersepakat di dalam Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap perkenanan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya urapan Tuhanlah yang melingkupi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini adalah menjadi benih yang bertumbuh di dalam setiap hati jemaat yang mendengarkan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik karya salib-Mu ya Tuhan. Dan kita yang siap katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Amin. Baik, mari kita masuk di dalam sharing pada hari ini. Sharing kita pada hari ini adalah tentang ketaatan. Dan ini adalah masih di dalam tema bulanan kita, yaitu tentang ketaatan. Dan saya beri judul sharing saya pada hari ini adalah yuk taat pada jalan Kristus. Yuk taat pada jalan Kristus. Taat pada jalan Kristus dalam konteks tentang kerohanian itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah janganlah kita memilih untuk mengambil jalan sendiri. Artinya kita menggunakan pemikiran kita sendiri. Kenapa? Karena hal yang paling berbahaya adalah ketika kita mengasumsikan bahwa kita sudah berada di jalannya Tuhan. Saya mengajak, mari kita sadari dan ketahui bahwa kita ini tidak akan pernah bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Terkadang jalan yang kita rasa itu enak dan nyaman, hati-hati karena itu belum tentu adalah jalan dari Tuhan. Justru sebaliknya, di saat kita temukan jalan yang sulit dan terkadang menurut kita penuh dengan penderitaan, justru itu adalah jalan yang dari Tuhan. Dilemanya begini, di saat kita mau, justru terkadang kita menemukan kebalikannya. Tuhan tidak mau. Tahukah Anda bahwa sebenarnya itu karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu itu menggunakan pemikiran kita. Dan di saat kita tidak mau, justru kita menemukan, Tuhan justru mau. Ini karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar melalui kehidupan kita. Bisa katakan amin? Nah, dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi bagaimana kita bisa mengenal jalan-jalannya Tuhan. Ketahuilah bahwa hari-hari ini di depan kita itu akan diperhadapkan oleh begitu banyak pilihan yang bisa membuat kita bingung saat hendak memilih dan mengambil keputusan. Apalagi itu adalah keputusan yang penting yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang kita hidup, kita itu butuh Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan yang memberikan kita petunjuk jalan
yang baik bagi kita. Saya ajak mari kita buka di dalam Mazmur 25 ayat 4-5 dalam terjemahan bebasnya. Firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku, Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari." Kita membaca bagaimana pemazmur meminta agar Tuhan itu memberitahukan dan menunjukkan jalan-jalannya kepada dia. Daud berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Sekarang saya mau ajak kita semua, coba kita cek diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita masih melakukan apa yang pemazmur ini lakukan, apa yang Daud ini lakukan? Atau justru kita merasa sudah tahu dan mengenal jalan hidup ini, sehingga kita merasa tidak perlu berdoa lagi atau meminta petunjuk Tuhan melalui membaca firman Tuhan. So, hati-hati, kita terjebak dengan cara menggunakan pemikiran sendiri. Seringkali saya temui, termasuk apa yang saya alami adalah mengasumsikan perjalanan bersama dengan Tuhan dengan cara pikiran sendiri. Dan karena itu tidak heran seringkali saya menjumpai kegagalan. Saya merasa kok saya ini kayak kebawa jauh dari Tuhan. So, mari kita belajar dari perjalanan Musa. Kita lihat bagaimana Musa tidak mau melangkah kalau Tuhan itu tidak menyertainya. Jadi mari selalu berhati-hati. Saya mau ngajak kita, mari kita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi itu adalah keputusan yang penting di dalam hidup kita. Jangan sampai kita melangkah tanpa Tuhan. Saudara boleh catat ini. Jangan sampai kita itu melangkah tanpa Tuhan. Bisa nggak kita melangkah tanpa Tuhan? Bisa aja. Tapi saya mendorong kita, sebaiknya kita jangan sampai kita melangkah tanpa Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 103 ayat 7. Dalam terjemahan bebas firman Tuhan katakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kita membaca ayat firman Tuhan tersebut bagaimana Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kenapa? Karena Musa bergantung dan meminta kepada Tuhan. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Musa itu apa sih? Musa itu adalah pemimpin. Di dalam kehidupan bergereja, siapa pemimpin kita? Pendeta, pastor, ada leader di dalam kelompok-kelompok kecil. Di dalam kehidupan berkeluarga, siapa pemimpin kita? Ada suami, adalah pemimpin. Coba bayangkan jika seorang pemimpin salah mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Bisa saja orang yang dipimpinnya dibawa tersesat atau keluar jauh dari kehendaknya Allah. Seorang pemimpin perlu mengetahui jalan yang akan ditempuhnya agar ia dan orang yang dipimpinnya tidak tersesat. Amsal 14 ayat 12 dalam terjemahan bebas firman Tuhan katakan seperti begini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, jika kita adalah seorang pemimpin atau orang yang dipimpin, kita perlu berhati-hati. Karena Amsal 14 ayat 12 sudah mengingatkan dan dengan jelas mengatakan bahwa jalan yang kita sangka lurus, ternyata ujungnya bisa saja menuju maut loh. Bisa katakan amin? Ada satu pernyataan dari seorang pastor di salah satu tulisannya melalui media sosialnya. Dan menurut saya ini cukup nyambung dan sangat nyambung dengan apa yang ingin saya bagikan pada hari ini. Tulisannya seperti begini. Tuhan tidak pernah memimpin kita ke tempat yang salah. Bisa katakan amin? Tetapi seringkali diawali perjalanan kita yang salah paham dan salah mengerti. Tulisan ini saya kutip dari Pastor Samuel Anton. Terima kasih Pastor Samuel Anton. Ini cukup menguatkan
sharing saya pada hari ini. So, jadi jangan selalu cepat mengambil keputusan dengan pemikiran kita sendiri. Mungkin saat ini ada yang bertanya-tanya, Pak, gimana caranya saya bisa tahu jalan saya yang jalan saya tempuh ini adalah jalan dari Tuhan, atau pemimpin yang ada bersama-sama dengan saya ini adalah berjalan di jalannya Tuhan. Begini, semoga ini bisa membantu. Jawabannya begini, saya menemukan jalan dari Tuhan itu belum tentu sama dengan jalannya kita. Dan yang pasti, jalan dari Tuhan itu akan membawa kita mengalami damai sejahtera. Dan menuntun kita mengenal Dia, mengalami pribadinya. Serta membawa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Berbalik dengan jalan yang menurut pemikiran kita sendiri, yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang saya mengundang, mari kita semua coba cek, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berada di jalannya Tuhan? Saya mengundang, mari kita baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Dalam terjemahan bebas, firman Tuhan katakan seperti begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Menurut saya, untuk bisa mengerti dan mengenal jalan-jalannya Tuhan, dibutuhkan kasih karunia-Nya Tuhan. Caranya gimana, Pak? Untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, percaya aja dulu pada Tuhan. Lalu apa? Terhubung dong sama Tuhan. Karena sulit bagi kita mengenal jalannya Tuhan tanpa kita terhubung intim dengan Tuhan. Ingat, di dalam jalan-jalannya kita bersama Tuhan, Dia akan menuntun kita mengenal pribadinya. Nah, ada cara terbaik yang ingin saya sampaikan agar kita bisa menerima kasih karunia Tuhan yang membantu menyingkapkan isi hati Tuhan, yaitu melalui apa? Dimulai dari percaya kepadanya. Bisa katakan amin? Percaya aja dulu kepada Tuhan. Saya mau ingatkan kembali kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin di dalam keluarga sebagai suami, saya sebagai suami, seorang pemimpin dalam keluarga sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Agar saya bisa menuntun orang yang saya pimpin ini mengenal jalan-jalannya Tuhan. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Karena saya nggak bisa pakai pemikiran saya sendiri, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, ketaatan, mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya yang ada sombongan. Menurut saya ketika kita ada di bawah kasih karunia Tuhan, kita bukan hanya menemukan jalan-jalannya Tuhan loh, tetapi kita juga akan mengalami mukjizatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan, penyediaannya Tuhan, dan damai sejahtera tentunya. Dan saya yakini di saat kita berada di jalan-jalannya Tuhan, kita akan mampu melewati setiap pertempuran dengan penuh kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang menuntun kita kepada kemenangan satu, kepada kemenangan yang lainnya. Bisa katakan amin? Amin. Ada banyak orang berpikir begini, bahwa kalau kita mengikut Tuhan itu, maka jalannya Tuhan itu akan enak-enak saja, akan nyaman. Nggak salah sih. Jalan bersama Tuhan tentu kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, berkatnya Tuhan. Tapi kita nggak boleh berpikir hanya enak-enaknya saja. Makanya nggak heran kita temui ketika ujian kehidupan itu datang, banyak jiwa-jiwa yang tadinya percaya dengan sungguh-sungguh, akhirnya berbalik menjadi percaya yang setengah-setengah. Dan akhirnya menjadi gagal paham tentang penyertaan Tuhan atas hidupnya. Ini adalah hal keliru yang sering dialami
oleh anak-anak Tuhan. Di dalam Alkitab kita tahu bersama terdapat di dalam kitab Lukas 8, kita nggak perlu baca, Anda boleh baca nanti di rumah, Lukas 8 ayat 22 sampai 25, di mana kisah murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketaatan murid-murid Tuhan diuji. Murid-murid Tuhan yang taat pun diuji loh. Ketika badai menerjang perahu mereka, angin ribut menerjang perahu mereka, ketaatan mereka diuji pada saat itu. Padahal kalau kita baca, kita tahu mereka itu sedang bersama-sama dengan Tuhan loh. Jadi kita perlu tahu, kita perlu ingat, kita perlu sadari, ketaatan iman kita kepada Tuhan Kristus bukan berarti tidak ada lagi badai yang menerjang perahu kehidupan kita. Ingat ya, bukan berarti tidak ada lagi badai yang menerjang perahu kehidupan kita. Kita baca di Ulangan 31 ayat 6 dalam terjemahan bebas. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan ini ditulis kenapa? Karena Tuhan tahu akan ada iman yang gemetar, iman yang goyah ketika badai kehidupannya menerjang perahu mereka. Makanya firman Tuhan ini ada. Supaya apa? Supaya kita diingatkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ingat, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang hanya taat saja. Tetapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang setia kepada umatnya. Katakan amin. Sekarang saya mau ajak kita, bagaimana di dalam ketaatan kita tetap bisa melalui jalan-jalannya Tuhan dengan penuh kemenangan. Ini poin yang ingin saya sharingkan pada hari ini. Saya berdoa 3 poin ini cukup bisa memberkati, menguatkan setiap kita, membuat kita kembali bergairah, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan memberikan kita konfirmasi di saat kita berada dalam persimpangan. Poin yang pertama yang saya bagikan adalah, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Tidak peduli apapun masalah kita hadapi hari-hari ini, tetaplah fokus kepada kebaikannya Tuhan. Fokusnya kita itu bukan kepada masalah yang kita hadapi, bukan juga pula kepada akibat dari masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kita itu harus kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Kembali lagi kita belajar kepada Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel yang terjebak di antara laut Teberau, sementara di belakangnya ada tentara Firaun yang menyusul mereka. Mereka di bawah tekanan. Secara jiwa ada kepanikan. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa tidak fokus kepada masalahnya. Dia fokus kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan untuk melewati masalah demi masalah dalam kehidupannya. Bisa katakan amin? Amin. Hari-hari ini kita yang menghadapi kehidupan, di dalam kehidupan kita, hati-hati ketika kita hanya fokus kepada masalah kita. Kalau kita fokus hanya kepada masalah kita, maka yang muncul apa sih? Yang muncul adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan. Sehingga mengakibatkan kita mengecilkan kuasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang sering anak-anak Tuhan alami, termasuk saya ketika berada di dalam tekanan. Hari ini khotbah ini bisa ada karena saya bisa belajar. Saya tahu ada Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saya, yang lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Kita harus fokus kepada Tuhan supaya kenapa? Supaya kita tidak lupa akan Tuhan. Ingat, kita nggak boleh lari dari masalah. Tetapi kita juga tidak boleh tunduk pada masalah. Yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita setiap hari adalah kesadaran kita akan Tuhan. Karena ketika kita fokus dan sadar akan Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan dan damai sejahtera
yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Kekuatan dan damai sejahtera yang kita dapat di dalam Tuhan adalah kekuatan dan damai sejahtera yang kekal. Bisa katakan amin? Kejadian 15 ayat 1 dalam terjemahan bebas, saya mau ajak bagaimana Tuhan mengingatkan Abraham agar kembali fokus apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupannya. Kejadian 15 ayat 1 dalam terjemahan bebas, firman Tuhan katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dalam Kejadian 15 ayat 1 ini kita membaca bagaimana Tuhan mencoba membuat Abraham kembali fokus kepada diri, kepada Tuhan, bukan kepada janjinya Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sedang menanti-nantikan janji-janjinya Tuhan, jawaban-jawaban yang ingin kita temukan dari Tuhan. Saya mau katakan, jangan fokus hanya kepada janjinya Tuhan. Fokuslah kepada pribadinya. Kenapa? Karena ketika kita fokus kepada pribadinya, maka janjinya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Bukankah kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang mengalami dilema dalam perjalanan kehidupannya, dalam mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Saya mau katakan ketika Anda menemukan dilema ini, Anda kebingungan dalam mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupan Anda, kuncinya adalah tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu cara terbaik ketika kita berada di dalam persimpangan. Cari Tuhan dan baca firman-Nya. Bukankah firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bisa katakan amin? Karena hanya di dalam doa dan di dalam kebenaran firman-Nya lah kita akan menemukan kekuatan dan damai sejahtera yang tidak bisa kita temukan di luar Tuhan. Bisa katakan amin? Poin yang kedua yang mau saya bagikan, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya itu keputusan kita. Nah, percaya kepada Tuhan itu tidak tergantung situasi atau keadaan kita. Jangan bergantung kepada situasi dan keadaan kita baru kita percaya. Kalau keadaan kita baik, baru kita percaya. Tapi kadang kita lagi dalam tekanan, kita kayaknya ragu-ragu nih. Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Bisa nggak ya? Kita harus belajar dari Daud. Yang di tengah ketakutan, Daud memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau kasih tunjuk ayat di mana Daud mengatakan, mendeklarkan dirinya. Mazmur 56 ayat 4 dalam terjemahan bebasnya. Firman Tuhan katakan ini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Wow, amin. Ayat firman Tuhan ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Ayat firman Tuhan ini membantu saya, mengingatkan saya di saat saya menghadapi tekanan dan ketakutan. Saya belajar untuk memperkatakan ayat ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi, pertanyaannya begini. Sulitkah untuk kita percaya kepada Tuhan? Rasanya sulit sih Pak, ketika ada tantangan di depan kita. Betul, kita masih hidup secara manusia. Jadi, saya mau ajak kita. Percaya kepada Tuhan itu adalah keputusan kita. Saya mau kasih tunjuk begini. Anda boleh catat ini. Keputusan kita hari ini akan mengubah keadaan kita. Jadi apapun keputusan kita hari ini, yang pasti akan mengubah keadaan kita. Entah itu keputusan kita yang mengarahkan kita kepada keadaan situasi yang membuat kita menjadi jauh lebih baik, atau keputusan kita yang mengarahkan kita kepada keadaan dan situasi yang tidak baik. Karena keputusan kita hari ini, itu yang menentukan keadaan kita. Saya mau katakan, taatlah kepada firman Tuhan. Taat aja kepada Tuhan. Percaya aja kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Taat pada firman Tuhan
bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi atau melainkan mau atau tidak mau. Kalau kita mau, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewatinya. Bisa katakan amin? Jadi taat sama Tuhan itu bukan bisa tidak bisa. Keputusan kita lah yang menentukan kita. Apakah kita mau atau tidak mau. Poin yang ketiga yang mau saya bagikan pada pagi hari ini adalah tetap taat kepada Tuhan. Taat aja dulu kepada Tuhan. Taat itu bukan pilihan. Katakan bersama saya, taat bukan pilihan. Ketika kita menjadikan taat sebagai pilihan, boleh iya, boleh tidak, maka kita sedang menjalankan pemerintahan yang demokrasi. Bayangkan kalau kita taat kepada Tuhan ke dalam kebenaran firman Tuhan tuh, yang ini boleh nih, yang ini enggak nih, dan semua orang punya perspektif yang masing-masing. Bagaimana kita, bukankah kita akan menemukan kebingungan, persimpangan terus? Nah, di dalam kerajaan kita harus taat terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan oleh raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang merespon perintah Tuhan dengan ketaatan tanpa mempertanyakan alasan atau menuntut kepada Tuhan penjelasan atau pengertian dari Tuhan. Bukankah seringkali kita temukan perintah Tuhan itu seringkali datang itu nggak jelas, bahkan sukar untuk dimengerti dan sulit untuk dilakukan, atau berada di luar akal sehat kita sebagai manusia. Sebenarnya kalau kita mau tahu dan kita mau percaya kepada Tuhan, justru di saat kita tidak mengerti, sulit untuk dilakukan rasanya, dan ini rasanya di luar akal sehat kita sebagai manusia, sebenarnya Tuhan itu mau melihat ketaatan kita, apakah kita tetap bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ketaatan adalah kombinasi dari rasa percaya kita dan tindakan kita. Jadi saat kita taat itu dimulai dari kombinasinya adalah saat kita percaya. Dan saat kita percaya, kita melakukan tindakan. Itu yang disebut taat. Saya kasih contoh beberapa tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan tanpa mempertanyakan. Ada Nuh taat kepada Tuhan. Tuhan minta Nuh membangun bahtera. Sekalipun saat itu tidak ada tanda-tanda hujan dan banjir. Tapi Nuh tetap taat aja sama Tuhan. Nuh tetap melakukannya. Ada Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyaman. Dan memerintahkan dia pergi ke negeri yang belum ia tahu. Selanjutnya kita bisa lihat Ishak. Ketika terjadi kelaparan di tanah perjanjian, Ishak ingin pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk menghindari kelaparan. Tetapi apa yang Tuhan hendaki terhadap Ishak berbeda dengan apa yang Ishak ingin lakukan. Tuhan berfirman agar Ishak tinggal di Gerar. Setelah mendengar, Ishak tetap taat kepada Tuhan loh. Ada Yosua. Yosua adalah pemimpin setelah kepemimpinannya Musa. Yosua itu adalah abdinya Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat cara Tuhan memerintahkan Yosua untuk merobohkan tembok Yeriko dengan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Secara manusia, metode perang macam apa itu? Nggak masuk di dalam akal sehat manusia. Tetapi apa yang Yosua lakukan? Yosua tetap taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun dia nggak mengerti. Ada siapa lagi kita lihat? Ada Elia. Elia adalah salah satu nabi Israel yang cukup terkenal pada masa kelaparan. Di masa itu yang diakibatkan oleh Raja Ahab dan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan untuk menyembah dewa Baal. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Dan Elia taat. Di dalam Alkitab kalau kita baca dicatat pemeliharaan Tuhan kepada Elia dengan mengirimkan makanan lewat burung gagak.
Tidak sampai di situ apa yang dialami Elia. Saya ulangi. Tidak sampai di situ apa yang dialami oleh seorang Elia. Setelah air sungai Kerit kering, Tuhan meminta Elia pergi lagi ke Sarfat. Dan apa yang Elia lakukan? Elia tetap taat aja tuh. Ada banyak tokoh Alkitab lainnya yang kalau kita baca, kalau kita cari, mereka taat kepada Tuhan, yang bisa kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini, kalau kita bisa belajar dari cerita ketaatan tokoh-tokoh Alkitab, artinya kita bisa mengerti dan melihat, kita bisa mengerti sekarang, banyak hal di dalam kehidupan kita ini dibutuhkan ketaatan, tanpa mempertanyakan, meminta penjelasan dari Tuhan. Hari-hari ini, jika ada di antara kehidupan kita, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saya mau katakan, taat saja dulu, lakukan saja dulu. Setelah kita melakukannya, setelah kita taat, percayalah, nanti kita akan mengerti. Percayalah di saat kita tetap taat, penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan itu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bisa katakan amin? Saya tutup dengan satu cerita. Saya ambil kisah ini, yaitu kisah seorang bungsu di dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti begini. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku ini gak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi apa yang ayah itu katakan? Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ayah itu gak berkata sama si bungsu, "Makanya kamu, tuh kan, masih mau kamu coba-coba begitu." Dalam bahasa IKN-nya, masih mau kamu. Ayah itu gak berkata seperti begitu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ayah gak menjawab, gak peduli apa yang anaknya katakan kepada ayahnya. Dia mengabaikan, justru ayahnya berkata bahwa lekaslah, bawa mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Di dalam kehidupan kita, sadarilah kita ini masih manusia biasa, manusia yang terbatas. Di dalam perjalanan ketaatan kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Kita ini gambaran anak bungsu, manusia yang biasa. Jadi, saya mengajak kita, mari kita sadari. Sebagai penutup, tadi kita udah belajar 3 poin bagaimana kita bisa taat. Dan sebagai penutup saya mengingatkan, sadarlah bahwa kita masih manusia. Supaya kita gak jadi orang yang sombong, merasa udah paling taat, merasa udah paling saleh, merasa udah paling kudus. Saya mau katakan begini, pertanyaannya, tadi kita udah baca bagaimana perjalanan si bungsu. Kalau itu adalah kita, jika kita jatuh atau gagal, bisa dikategorikanlah kita nggak taat kepada Tuhan, kita nggak taat kepada aturan. Apakah Tuhan akan tetap mengampuni dan serta menolong atau menerima kita kembali? Jawabannya adalah Tuhan itu lebih suka mengampuni daripada menghakimi. Kisah si bungsu ini mengingatkan betapa Bapa itu penuh dengan kasih. Jadi saya mau mengajak, di saat kita berjalan, belajar untuk taat kepada Tuhan, di saat kita jatuh, di saat kita gagal,
Jangan justru kita lari dari Tuhan. Karena di saat itulah Tuhan rindu. Kita menyadari kita butuh Tuhan. Kita butuh kasih-Nya. Karena keselamatan yang kita terima itu bukan hanya ditentukan dengan ketaatan atau peraturan-peraturan, tetapi dimulai dari kita percaya. Di saat kita percaya, kita belajar untuk taat. Kita jatuh, sadarilah, kita ini masih manusia. Manusia yang terbatas. Manusia yang bisa jatuh kapan saja di dalam pencobaan. Bisa katakan amin? Saya berdoa ini Anda cukup diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya tutup dengan satu sharing. Apa yang saya alami dalam keluarga kami. Saya teringat waktu bikin materi ini dan ingat waktu mengikuti kelas, mengajar di dalam sebuah kelas keselamatan, ada seorang peserta yang mempertanyakan, kalau kita tadinya percaya sama Tuhan, tiba-tiba kita nggak percaya sama Tuhan, kita lari dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, apakah Tuhan akan tetap menerima kita? Saya mau katakan, si bungsu adalah gambaran daripada kita. Bapa adalah gambaran Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, tanpa mempertanyakan kita. Kisah singkat yang ingin saya bagikan. Suatu hari, adik saya meminta izin kepada kami untuk menikah. Dan dia memilih untuk mengikuti iman daripada suaminya. Secara naluri, seorang kakak, seorang ayah, seorang ibu, ketika mendengar itu, hati kami hancur. Hati kami sedih. Dan kami merasa juga Bapak pasti akan sedih. Bapak di surga juga akan sedih mendengar itu. Tapi ketika berjalannya waktu, kami mengizinkan, kami melepaskan berkat bagi dia. Kami berdoa bagi dia, kami memberkati dia. Singkat cerita, ketika dia memilih untuk keluar dari kasih karunia-Nya Tuhan, memilih untuk berjalan dengan imannya suaminya, pertanyaannya, apakah saya sebagai seorang kakak mencoret namanya dari kartu keluarga, menolak dia sebagai adik kandung saya lagi, atau orang tua kami menolak dia sebagai anak lagi? Dia nggak taat. Dalam perjalanan imannya dia nggak taat. Dia jatuh. Mungkin kita bisa bilang bahwa dia telah melukai hati Tuhan yang sangat parah. Tapi apakah kami keluarga menolak dia? Enggak. Kami tetap terus berdoa. Kami berdoa bagi dia. Singkat cerita, di dalam doa kami akan percaya Tuhan mendengar. Singkat cerita, dia datang kepada kami. Dia bilang, ampuni kami. Ampuni aku. Aku telah salah melangkah. Aku telah meragukan Tuhan. Ketika dia bilang begitu, kami nggak bilang bahwa, tuh makanya kamu, kita udah bilang kan, kita udah kasih tahu kan, kita udah nasihatin kamu kan. Kita nggak lakukan itu. Kita bersuka cita. Bahkan kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkannya kembali. Dan hari ini dia tetap setia melayani Tuhan. Bisa kata. Bapa di surga juga begitu. Mungkin kita hari ini jatuh dalam dosa. Kita terlihat sebagai orang yang gak taat. Percayalah, Tuhan sedang menanti-nantikan kamu untuk datang kembali. Tuhan rindu kita untuk kembali kepadanya. Bisa katakan amin? Saya berdoa, poin yang dibagikan pada pagi hari ini bisa memberkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya undang, mari kita semua tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini.
Dan hamba berdoa ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bisa memberkati jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Pada hari ini atau pada hari-hari lainnya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Karena hamba yakin dan percaya ya Tuhan, keberadaanmu itu enggak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun mereka ya Tuhan, Engkau menjamah mereka. Mereka yang sedang berada dalam persimpangan yang butuh jawaban daripada Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau tuntun langkah mereka ya Tuhan. Engkau singkapkan ya Tuhan, melalui doa mereka, melalui meditate mereka, atau melalui pemimpin-pemimpin mereka, atau orang-orang yang mengasihinya ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau pakai ya Tuhan, alat-alat untuk memberitakan kebenaran, menunjukkan, memberikan konfirmasi tentang apa yang dibutuhkan itu. Hamba berdoa ya Tuhan hari ini Tuhan, berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Pada hari ini mereka yang sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa Engkau melepaskan kesembuhan ya Tuhan. Kesembuhan datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mereka yang hatinya hancur ya Tuhan, kehilangan damai sejahtera ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera itu Engkau penuhi ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka ya Tuhan yang menanti-nantikan janji-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka menemukan pribadi-Mu ya Tuhan. Pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun mereka kepada janji-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mau serahkan semua ibadah hari ini dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati, katakan amin. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Saudara Boy Wahyu yang sudah memberikan message yang luar biasa mengenai ketaatan. Wah, kami berdoa benih yang sudah kita terima itu boleh tertanam, bertumbuh hingga berbuah di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Oke, demikianlah Sunday service hari ini. So don't forget to subscribe channel GKS Balikpapan and follow IG GKS BPN. Comment, like, and share all the goodness of God yang sudah kita terima hari ini. Happy Sunday, stay healthy, stay safe, and God bless you.